Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Hari ini adalah awal pembelajaran kita di kelas 4. Pembelajaran kita hari ini bahasa Indonesia kelas 4 sekolah dasar. Materinya yaitu mencermati gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui dulu, anak-anakku sekalian harus mengetahui dulu apa pengertian dari paragraf itu. Nah, anak-anakku sekalian, paragraf itu adalah bagian dari suatu karangan yang terdiri atas sejumlah kalimat yang mengungkapkan suatu informasi dengan gagasan pokok sebagai pengendali. Anak-anakku sekalian, adapun ciri-ciri dari paragraf yaitu yang pertama, letak baris pertama agak menjorok ke dalam, biasanya mencapai 5 ketukan spasi untuk jenis karangan yang biasa. Ciri-ciri yang kedua yaitu memakai gagasan pokok yang dinyatakan dalam kalimat utama. Ciri-ciri yang ketiga, memakai gagasan pendukung yang dinyatakan dalam kalimat atau paragraf. Sedangkan ciri-ciri yang keempat atau yang terakhir, memiliki satu kalimat utama saja dalam sebuah paragraf. Anak-anakku sekalian, sebuah paragraf dibangun dari 2 unsur. Yang pertama, gagasan pokok. Yang kedua, gagasan pendukung. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf itu ada 3. Yang pertama, paragraf deduktif, yaitu gagasan pokok yang berada di awal paragraf. Yang kedua, paragraf induktif, yaitu gagasan pokok yang berada di akhir paragraf. Sedangkan paragraf yang ketiga itu yaitu paragraf campuran, di mana gagasan pokoknya berada di awal dan di akhir paragraf. Nah, anak-anakku sekalian, gagasan pokok dan gagasan pendukung setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Nah, setiap paragrafnya ini memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum membahas tentang pengertian gagasan pokok, terlebih dahulu kita mengenal nama lain dari gagasan pokok, yaitu ide pokok, pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, dan pokok utama. Nah, sekarang pengertian dari gagasan pokok itu adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa inti atau pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, anak-anakku sekalian, bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung itu? Yaitu dengan cara membaca wacana atau bacaan dalam setiap paragraf. Sedangkan fungsi gagasan pokok pada bacaan yaitu memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf,
sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf atau bacaan tersebut. Nah, anak-anakku sekalian, di sini ada sebuah contoh paragraf yang berjudul Pawai Budaya. Nah, anak-anakku sekalian, paragrafnya di sini yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, untuk menentukan gagasan pokok di sini itu dia terdapat pada awal paragraf, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Nah, sedangkan untuk gagasan pendukungnya yaitu pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, anak-anakku sekalian, itu tadi sebuah contoh menentukan pokok pikiran dan gagasan pendukungnya. Nah, sekian dulu dari Ibu Guru. Selamat belajar. Tetap semangat. Tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.